Selamat datang di Raw Project, bareng gua Rama yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Kali ini gua mau bahas salah satu seri yang udah lama banget nggak gua mainin sejak zaman PS2 dulu, yaitu Shinobi. Yap, IP legendaris Sega yang akhirnya bangkit lagi lewat game terbaru berjudul Shinobi Art of Vengeance yang sudah rilis pada tanggal 29 Agustus kemarin. Kalau kalian ingat Shinobi di era PS2 dengan format 3D action, kali ini Sega ngajak kita balik ke akar originalnya, side-scrolling hack and slash. Bedanya gameplay kali ini dikemas dengan combat mekanik yang modern. Game ini digarap sama developer asal Prancis, yaitu Lizard Cube Studio yang sebelumnya sukses bikin Street of Rage 4 dan Wonder Boy The Dragon's Trap. Jadi ekspektasi gue lumayan tinggi pas pertama kali denger mereka yang pegang. Pertanyaannya, apakah game arcade jadul bisa dihidupin lagi dengan gaya modern dan tetap relevan di era sekarang, di mana genre side-scrolling banyak dikuasai developer indie? Dan Sega menjawab, dalam 2 tahun terakhir Sega lagi cukup produktif. RGG Studio rajin ngerilis game baru dan sekarang mereka balik lagi ngangkat IP klasik yang udah tidur lebih dari 10 tahun. Dan kabar baiknya, Shinobi ini multiplatform, gak cuma ada di PlayStation tapi juga hadir di Xbox, Nintendo Switch, dan tentu aja di PC lewat Steam. Gue pribadi nyobain game ini di PC dan kabar baiknya udah verified, jadi jalannya mulus tanpa masalah yang berarti. Untuk ceritanya, kita kembali berperan sebagai Joe Musashi, karakter utama sejak era arcade, sebagai pemimpin klan Oboro. Joe harus melindungi dojo dan murid-muridnya dari serangan sindikat jahat yang bernama Incorp yang dipimpin Lord Ross. Seperti biasa, Joe nggak sendirian, ada beberapa sekutu yang ikut bantu sepanjang jalan dan tujuan utama kita adalah menembus semua stage untuk sampai akhirnya menghadapi Lord Ross sebagai boss terakhir. Storyline-nya linear, jadi setiap stage baru bakal kebuka setelah stage sebelumnya selesai. Ada sedikit unsur backtracking tapi fungsinya lebih buat ngumpulin currency atau ngakses area yang baru kebuka setelah dapat ability tertentu. Masuk ke first impression visual dan audio yang gua rasakan, gua langsung ke hook sama visual hand drawn styling khas Jepang. Environmentnya terasa hidup banget, jauh dari kesan flat. Ada detail kecil yang bikin gue beberapa kali berhenti cuman buat nikmatin pemandangan. Contoh gampangnya di Neo City, di mana billboardnya penuh Easter egg Sega. Transisi antar area juga kreatif, bukan sekedar fade to black tapi bener-bener ngerubah mood secara signifikan. Dari sisi audio, jujur gue cukup kaget. Ekspektasi awal gue game ini fokus di combat, tapi ternyata musik dan sound efeknya tiap area serta encounter dikasih perhatian besar. Soundtracknya bervariasi, dinamis, dan bikin setiap stage punya karakter kuat, plus ada voice acting. Di sini gue kasih rekomendasi untuk mainin game ini menggunakan dubbing Jepang karena versi Inggrisnya agak kaku dan dengan suara Jepang atmosfer ninja ini lebih dapat. Lalu stage dan gameplaynya juga bervariasi. Salah satu stage favorit gue adalah The Case. Ini semacam bonus stage di mana kita ditantang bertahan hidup sambil menunggangi anjing. Visualnya megah, environmentnya luas, dan pacing gameplaynya berbeda dari stage biasa. Stage-stage lain juga punya variasi cukup berani, dari area perkantoran modern, kuil klasik Jepang, sampai markas futuristik. Jadi tiap kali masuk stage baru rasanya fresh dan gak monoton. Sekarang ke inti utamanya, yaitu combat. Kalau kalian pernah main Street of Rage 4, kalian pasti ngerti di mana solidnya feel combat buatan Lizard Cube. Di Shinobi ini combat bener-bener fluid dan satisfying banget. Light or heavy attack bisa digabung dengan mudah, kunai bisa dipakai untuk jarak jauh, ada Nippo atau skill yang bisa dipicu setelah charge penuh. Dan tentu saja ada ninjutsu, ultimate skill khas Shinobi yang bikin gameplay makin variatif. Yang bikin combat makin asik adalah kombinasinya dengan platforming. Jadi bukan sekedar mukul musuh, tapi juga justru harus perhatikan timing lompat, dodge, dan hindari environment traps. Difficulty curve dan modenya Shinobi Art of Vengeance ini punya 3 difficulty utama plus 1 custom difficulty.
Awalnya gue kira standar, tapi ternyata difficulty curve langsung naik drastis setelah area kedua. Tantangan datang bukan cuma dari jenis musuh, tapi juga placement musuh yang cerdas dan checkpoint yang lumayan jarang. Ada juga mode tambahan boss rush buat speedrun lawan semua boss sekaligus setelah tamat. Buat yang suka tantangan, ini bakal jadi konten ekstra yang bikin replay value lebih tinggi. Walaupun stage-nya linear, ada banyak jalur kecil untuk dieksplorasi. Beberapa side quest ditandai warna berbeda di map. Biasanya ngasih collectible skill tambahan atau amulet buat completion. Ini bikin replay value makin gede. Gue pribadi suka banget karena balance antara combat utama sama eksplorasi yang kerasa pas banget. Selain itu ada juga Uncrowned Challenge, isinya variatif mulai dari speedrun, precision performing, sampai timing based challenge. Kalau diselesaikan semua, kita bisa unlock senjata rahasia. Gue sendiri belum kelar semuanya, tapi udah kerasa kalau mode ini ditunjukkan untuk pemain hardcore. Masuk kepada enemy dan boss variety. Musuh di game ini lumayan variatif, ada yang lincah, tanky, terbang, bahkan musuh bertransform. Penempatan musuh juga bikin situasi lebih menantang. Misalnya musuh terbang sering muncul di area dengan jurang, bikin lompat makin tricky. Untuk boss design, Sega dan Lizard Cube bener-bener kasih perhatian lebih. Tiap boss memiliki karakter yang unik. Ada yang maksa pemain adaptasi pakai ability baru. Ini bikin setiap boss fight memorable banget, bukan sekedar sponge HP. Lalu di sini gua akan ngebahas sedikit kekurangannya. Kalau harus nyebut kekurangan, menurut gua ada di amulet system. Jumlahnya banyak, tapi kita cuma bisa equip 2 sekaligus, satu pasif dan satu lagi untuk combo. Agak sayang sih karena variasinya bagus, untungnya amulet bisa diganti kapan aja, bahkan di tengah combat, jadi masih lumayan fleksibel. Game ini dijual di Steam dengan harga sekitar 178.000 full price. Kalau dibandingkan sama game sejenis kayak Prince of Persia The Lost Crown, menurut gua Shinobi Art of Vengeance bisa bersaing bahkan unggul dari sisi value for money. Buat gua pribadi, Shinobi Art of Vengeance adalah kombinasi yang pas antara nostalgia klasik dan kemasan yang modern. Combatnya solid, visual dan audio digarap serius. Level desain variatif plus replay value yang tinggi. Sega bersama dengan Lizard Cube berhasil ngasih napas baru ke seri yang udah lama tertidur. Kalau kalian fans side-scrolling action atau sekedar nyari game baru yang seru dan menantang, gue bilang game ini worth banget untuk dicoba. Dan itu saja review dari gua. Lalu jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mendukung channel ini tetap aktif dan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia game. So di sini gua Rama pamit undur diri. Bye. Really ready for this? I'll make it nice and quick. We froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah.